Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup kepada Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, tetapi berkat kekuasaan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Santo Timotius dan Titus, seorang uskup. Dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Ini bukanlah ayat yang nyaman kedengarannya, dan memang demikianlah kalau kita hendak diutus oleh Allah, dan kita harus siap untuk tidak nyaman, untuk mau menderita. Kita harus berjuang keras dan siap untuk ditolak pula. Bahkan Yesus ini memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada sarana dan juga prasarana yang kita perlukan untuk pelayanan ini. Kemudian janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Lalu pertanyaannya, apakah yang dapat menjadikan kita kuat dalam kita melaksanakan perutusan itu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan ini telah mendampingi Timotius dan juga Titus. Begitu juga dengan Paulus, menguatkan dia, sehingga Paulus mendapat kekuatan dari Tuhan sendiri saat ia dianiaya oleh Alexander, si tukang tembaga itu, kemudian ditinggalkan oleh teman-temannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan saat menanggung penderitaan bagi Paulus. Demikianlah dalam hidup kita, tiada sesuatu pun yang dapat menjamin kedamaian kita. Persahabatan pun tidak, apalagi harta duniawi. Semuanya bisa datang dan pergi begitu saja. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang tidak pernah pergi dari hidup kita.